Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aris Likoris dan selamat datang kembali di konten Anime Spotlight yang dimana seperti biasa kita akan membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia anime di Indonesia. Dan pada video kali ini gue mau membahas anime ongoing lagi, yang dimana anime ongoing kali ini sudah mulai tamat dan ada beberapa anime ongoing yang akan gue bahas. Diantaranya adalah anime dengan genre isekai. Ya betul, kalian gak salah denger, karena anime genre isekai ini banyak banget di musim ini tuh. Kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, ini adalah anime isekai yang musim ini sedang tayang dan ada juga beberapa yang sudah tamat. Yang pertama adalah Isekai Dechitsuki wo Tenshita Orewa. Yang kedua adalah Isekai One True Kill Nesan. Yang ketiga ada Isekai Shoukan wa Nidome Desu. Yang keempat ada Isekai wa Smartphone Totomoni season kedua. Yang kelima ada Kaminaki Isekai no Kamisama Katsudou. Yang keenam ada Kanojo ga Koushaku Tenni Taryu. Yang ketujuh ada Kuma 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 Beer Punch season kedua. Yang kedelapan ada Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu adalah Isekai Dechitsuki wo Tenshita Orewa. Genjutsu Sekai wo Mousou Suru Level Up wa Jinsei wo Kaeta. Iya, judulnya panjang banget. Ini salah satu anime dengan judul terpanjang di musim ini. Anime ini tayang 13 episode dengan genre action adventure, fantasi, isekai, dan school. Durasi 24 menit. Ya, jadi anime ini menceritakan tentang cowok jelek gendut yang dibully di sekolahannya. Terus pas dia lagi jalan pulang, dia bertemu dengan seorang cewek. Terus dia selamatin, tapi dia akhirnya digebugin gitu. Akhirnya dia setelah depresi, pas dia di kamar untuk melihat ke cermin, dia menemukan sebuah pintu yang dimana itu adalah pintu menuju ke isekai tempat peninggalan kakeknya. Jadi di sana dia mendapatkan kekuatan yang dimana kekuatan itu bisa digunakan di dunia nyata, dan juga dia berubah fisiknya menjadi lebih ganteng dan good looking gitu cuy. Jadi dia benar-benar nyari kekuatan di isekai supaya bisa digunakan di dunia nyata. Intinya seperti judulnya, Isekai Dechitsuki wo Tenshita Orewa. Jadi dia benar-benar mengubah penampilannya dari tampang, postur tubuh, kekuatan segala macam itu benar-benar diubah dan bisa digunakan di dunia nyata. Dan dia juga bisa bolak-balik antara isekai dan dunia nyata, begitu intinya. Yang kedua ada Isekai One True Kill Nesan Anedoha no Isekai Seikatsu Hajime Mashita. Anime ini tayang 12 episode dengan genre komedi, fantasi, isekai, dan seinen. Tayang 23 menit per episode. Jadi anime ini menceritakan tentang kakak dan adik yang terlempar ke dunia isekai, yang dimana adiknya ini sangat senang karena dia tahu bagaimana sistem isekai bekerja, bagaimana cara mendapatkan kekuatan, bagaimana cara dia menjalankan misi-misi dan segala macam. Jadi si adik ini paling paham gitu loh tentang dunia isekai. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan kekuatan apapun di sana. Sedangkan kakaknya yang nggak tahu apa-apa tentang dunia isekai malah mendapatkan kekuatan yang super powerful gitu cuy. Jadi kakaknya ini benar-benar kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan ini si adik ini berusaha semaksimal mungkin supaya dia bisa naik level setara dengan kakaknya, dibantu juga dengan kakaknya, begitu cuy. Anime ini nggak terlalu fokus ke battle ya, karena seperti judulnya, ini anime ini menceritakan tentang keseruan antara adik dan kakak di dunia isekai, begitu. Lanjut ada Isekai Shoukan wa Nidome Desu. Tayang 12 episode, genre adventure, komedi, fantasi, romance, harem, isekai. Tayang 23 menit per episode. Ya, ini adalah salah satu anime isekai yang sangat tidak menarik di musim ini ya. Kenapa? Karena bisa gue bilang awalnya ceritanya memang bagus, konsep ceritanya bagus. Jadi ceritanya si tokoh utamanya ini udah pernah ke isekai, mendamaikan dunia di sana, kemudian dia dilempar ke dunia nyatanya. Nah setelah itu, saat dia udah masuk ke SMA, dia malah balik lagi ke isekainya, dan isekainya hancur lagi karena ditinggal oleh dirinya yang merupakan seorang pahlawan. Nah jadi dia tugasnya adalah membuat dunia itu damai kembali. Tapi yang jadi permasalahan adalah anime ini beneran konsepnya di awal tuh bagus, tapi makin kemari makin seperti kehilangan akal untuk membuat cerita yang menarik gitu cuy. Jujur battle-nya ini benar-benar kurang menurut gua. Jadi kita disuguhkan oleh battle-battle atau pertarungan yang benar-benar ngebosenin parah cuy. Maksud gua kan anime isekai itu udah masuk ke kategori anime yang santai gitu cuy, bukan anime berat. Balas kata kalau kita nonton isekai tuh kita nyari yang benar-benar santai aja, yang bisa ditonton dan dinikmati secara santai, dan juga kita tahu endingnya bakal kayak gimana ya. Rata-rata anime isekai begitu cuy. Tapi ketika kita pengen nyantai dengan nonton anime isekai, kok malah dikasih battle-battle yang bikin kita bete gitu cuy. Soalnya ada beberapa orang yang lagi jenuh nonton drama, nonton romance, nonton action segala macam, lagi jenuh nih. Nah isekai lah solusinya. Tapi malah isekai ini justru membuat kita bete nontonnya karena dikasih battle-battle yang kurang menarik gitu cuy. Dibandingkan dengan One True Kill Nesan, ini lebih menarik cuy ceritanya, walaupun battle-nya nggak ada ya. Bisa dibilang battle-nya tuh biasa aja, tapi dibandingkan dengan ini
ceritanya sudah tidak menarik di pertengahan episode dan berantemnya pun gak ada serunya sama sekali. Itu cuy, menurutku sayang banget sih. Ini genre harem harusnya dimanfaatkan lebih baik gitu cuy. Soalnya kalau emang battle udah gak bagus, ceritanya udah jatuh, ya udah mainin haremnya aja udah bagus cuy. Untuk anime isekai genre harem tuh itu udah cukup menurut gue ya untuk kita menikmati ceritanya gitu cuy. Sama kayak isekai wa Smartphone Totomoni season kedua ini. Jadi dia benar-benar fokus ke haremnya cuy. Di season kedua ini dia cuma fokus ke harem dan mencari Babylon ya. Kalau kalian nggak tahu Babylon itu apa, kalian nonton aja dulu di season satunya. Jadi anime ini lebih menarik daripada ini gitu cuy. Walaupun ini battle-nya mungkin hampir tidak ada ya, karena dia fokus ke haremnya. Dia memanfaatkan haremnya untuk membuat ceritanya lebih menarik begitu cuy. Tayang 12 episode dan sudah tamat ya. Ini musim ini sudah tamat. Ya genrenya juga banyak, komedi, fantasi, romance, harem, isekai, reincarnation. Ya seperti gue bilang, ini dia fokus ke romance-nya aja, ke haremnya di season keduanya. Berbeda dengan season 1 yang dia masih mencari-cari kekuatannya. Sedangkan di season 2 dia fokus ke haremnya gitu cuy. Nah ini udah cukup menarik. Bahkan anime ini belum tamat seharusnya ya. Masih ada season 3 seharusnya. Gue berharap ada season 3 karena memang belum melawan bos terakhir, yaitu Praise. Praise ini adalah musuh terakhir dari si Toya ini, tokoh utama dari karakter isekai Smartphone gitu cuy. Lanjut ke Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo. Ya menurutku ini adalah salah satu anime isekai yang lumayan berbahaya ya. Episodenya 12, harusnya udah tamat tapi pending 1 minggu. Ya udah nggak apa-apa. Action, komedi, fantasi, isekai, parodi, reincarnation, seinen. Ya ini juga banyak banget dibahas di sosial media gue karena katanya grafiknya yang menggunakan 3D itu loh, yang traktor yang gak jelas, terus asal tempel muka gitu cuy. Tapi dari segi cerita ini jujur berat cuy. Bukan berat sih, lebih ke berbahaya. Karena apa? Jadi tokoh utamanya ini dia lahir di keluarga yang menganut ajaran sesat cuy. Jadi dia sama bapaknya tuh dimasukin ke dalam gentong terus dilemparkan ke laut sebagai bentuk pembuktian Tuhan gitu cuy. Nah ternyata dia malah mati di dalam laut dan dia berharap semoga dia terlahir kembali tanpa adanya Tuhan. Ya begitu cuy, tanpa adanya dewa. Nah bener aja dia dikabulkan permintaannya dan dia masuk ke dalam isekai yang dimana di situ tidak ada ajaran agama sama sekali cuy. Dan dia menyadari bahwa tanpa adanya ajaran agama manusia benar-benar hancur dan tidak teratur hidupnya cuy. Nah jadi dia bertujuan untuk menggunakan Mitama alias si dewa ini menjadi sosok pemujaan gitu cuy. Jadi supaya manusia-manusia di sana itu dapat menjalani hidupnya sebagaimana layaknya manusia dengan memuja dewa begitu cuy. Anime ini lumayan sadis ya menurut gue dari segi cerita dan lumayan berbahaya juga dan sensitif juga. Lihat violence and profanity, tapi ya. Parodi dan komedinya bagus banget cuy. Asli parodi dan komedinya bagus dan menurut gue lumayan menarik di segi komedinya. Dibilang serius apa enggak, ini anime enggak terlalu serius, cuman emang agak sensitif doang, tapi komedinya bagus dan agak ecchi juga. Jadi hati-hati kalau nonton. Lanjut ke Kanojoga Koshakute ni Itario. Ya ini salah satu anime isekai yang paling bagus di musim ini. Jadi ini salah satu anime isekai dengan cerita serius dengan nuansa kerajaan dan bangsawan cuy. Jadi si tokoh utama ini dia lagi di atas gedung, terus ada yang ngejorokin dia jatuh dan dia mati. Setelah dia mati, dia bereinkarnasi menjadi seorang gadis bangsawan, yang dimana gadis bangsawan itu adalah salah satu karakter yang pernah dia baca di dalam sebuah buku novel. Dan dimana di buku novel itu diceritakan bahwa karakter ini yang bernama Raeliana akan mati cuy. Nah jadi dia bertujuan untuk bagaimana caranya supaya dirinya tidak mengikuti alur yang dia baca di novelnya tersebut. Nah dia juga melakukan berbagai macam cara supaya dia bisa tetap hidup. Dan salah satunya adalah bertunangan dengan bangsawan ternama bernama Noah Winnight. Dan disitulah percikan-percikan romance di antara mereka berdua yang tadinya hanya sebagai kontrak menjadi lebih nyata. Lanjut ke Kuma 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 Beer Punch season 2. Ya ini season 2 sudah tamat juga, finish airing tuh ya. Total 12 episode, expanded komedi fantasi isekai. Nah ini adalah salah satu anime isekai yang paling santai. Ya kalau kalian nyari anime dengan tanpa masalah yang berat dan kalian puas ketika ada masalahnya terselesaikan, nontonlah Kuma Kuma Beer Punch ini. Karena apa? Biasanya kalau dia ada masalah di awal, di ending udah selesai gitu. Nah puasnya nonton anime itu bener-bener banyak karakter yang imut-imut cuy. Nggak mau kalian laki mau kalian cewek, kalian menurut gue cocok aja untuk nonton anime ini. Karena anime ini benar-benar menenangkan hati dan jiwa, pikiran, raga seluruhnya. Pokoknya kalian bisa tenang ketika nonton anime Kuma Kuma Beer. Battle-nya juga lumayan bagus, ceritanya juga bagus. Ya bisa dibilang kalau menurut gue 8/10 lah dari isekai-isekai yang ada di sini ya. Lanjut ke Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku. Ini yang terakhir. Ini adalah salah satu anime isekai juga yang awalnya bagus tapi endingnya jelek ya. Gue nggak tahu kenapa dari segi ceritanya kok bisa secepat ini ya.
Harusnya sih bisa dibuat lebih baik lagi mungkin ya, tapi gue nggak tahu studionya bagaimana dia menggarapnya. Gue merasa kalau anime ini ceritanya terlalu cepat cuy. Harusnya bisa diperpanjang lagi, disantai lagi gitu loh, atau kalian mainin haremnya lah. Ini jadi cerita tentang bocah yang bukan bocah sih, dia jadi di dunia nyatanya dia orang dewasa, dia pulang dari supermarket, terus dia dibunuh, terus dia bereinkarnasi menjadi bocah 4 tahun apa 3 tahun gitu, gue lupa. Jadi bocah lagi, ingatannya nggak lupa, dia masih ingat tentang di dunia nyatanya dia. Nah terus dia di situ mempelajari ilmu sihir dari kecil cuy, sehingga membuat dia menjadi overpower. Nah ketika di umur 10 tahun dia bertemu dengan dewa, dan ternyata dewa itu memberikan seluruh kekuatannya ke level 10 cuy, yang dimana rata-rata manusia di sana adalah berlevel 5, dan itu udah paling mentok. Ternyata dia malah dikasih ke level 10 dan sangat overpower. Ya animenya harusnya ceritanya menjadi bagus, tapi makin kelamaan makin ngebosenin, dan alur ceritanya terlalu cepat, dipercepat gitu. Tiba-tiba dia punya kekuatan bla 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 segala macam, tiba-tiba breng langsung kuat banget gitu. Harusnya dikasih prosesnya apa gitu supaya dia menjadi lebih kuatnya secara perlahan gitu, jangan tiba-tiba jebret gitu. Dan dia juga haremnya nggak dimainin, ini padahal karakternya cakep-cakep, tapi sayang banget nggak dimainin haremnya, malah kefokus ke kekuatannya dia gitu cuy. Oke, segini aja dulu video gue kali ini tentang membahas anime isekai di musim ini ya. Like dan subscribe kalau kalian suka. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.